Oke, selamat pagi dari area yang disebut sebagai Charles Bridge yang dibangun oleh Raja Charles keempat, gitu ya. Jadi ceritanya dia membangun jembatan ini untuk menghubungkan dua sisi kota Praha. Topik yang akan saya bicarakan hari ini terkait dengan satu pertanyaan yang menarik di Koran. Saya begini, bisa enggak gitu ya seorang siswa itu dibenci oleh gurunya tapi nilainya bisa bagus? Nah, ini suatu hal yang menarik, tapi juga agak menyedihkan gitu ya pertanyaannya ini. Dan saya akan berbagi apa yang saya tahu, dan berbagi dari sisi saya sebagai pengajar, dan juga dari pengalaman beberapa siswa yang pernah berbicara, dan juga mahasiswa yang menyampaikan kepada saya. Jadi, gitu ya, nanti saya akan sampaikan hal itu ya. Pertanyaannya begini, apakah memang ada gitu ya sahabat SDP yang dibenci oleh gurunya? Nah, ini apa ya? Mungkin sebuah pertanyaan yang sifatnya reflektif begitu. Dan saya juga pasti pengen tahu, kenapa sih Anda dibenci oleh guru Anda? Kemudian bagaimana keseharian Anda di kelas? Apakah Anda termasuk siswa yang mungkin gitu ya sering membuat kacau di kelas gitu ya, sering ramai ribut sendiri dengan teman, atau mungkin sering tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, dan seterusnya. Dan apa dampak yang Anda alami? Setidaknya gitu ya, kalau dari pertanyaan dimaksudkan adalah mengalami nilainya buruk. Dan ini langsung diasosiasikan bahwa oh, karena saya ini dibenci oleh guru saya, maka nilai saya ini buruk. Dan ini menjadi sesuatu yang apa ya, sepertinya kok buat saya itu kurang pas. Jadi logikanya guru memang tidak bisa membenci siswa kemudian gitu ya, kemudian berakibat pada hasil studinya. Ini logikanya agak tidak masuk akal. Jadi ketika ada guru yang mengatakan bahwa saya benci sama siswa ini, saya berharap kebencian itu terkait dengan sikap dan bukan pada kepribadiannya. Tapi masalahnya adalah guru ini bukan dewa. Guru ini juga manusia biasa yang terbatas, yang juga punya kelemahan. Jadi kalau berharap guru seperti dewa gitu ya, ini juga sebuah kontradiksi gitu. Karena di sisi yang lain guru itu tidak dihargai. Jadi apa ya? Ini suatu kondisi yang sangat kontradiktif gitu. Di satu sisi berharap guru itu sempurna gitu ya, seperti dewa yang tidak pernah bisa salah dan seterusnya. Tetapi di sisi lain guru pun tidak dihargai. Dan satu hal gitu ya, kesabaran orang itu ada batasnya. Ini yang mungkin kita perlu sadari. Sekali lagi, guru juga manusia. Satu hal yang berkali-kali saya sampaikan bahwa kinerja guru di negara kita ini dievaluasi salah satunya dari capaian nilai siswa. Artinya ketika nilai siswa ini buruk gitu ya, nilainya buruk, maka gitu ya, otomatis gurunya bisa sebagai guru yang tidak berkualitas, guru yang tidak punya kompetensi mengajar dan sebagainya. Sehingga ketika guru ini membenci siswa, kemudian memberi hukuman berupa nilainya dikurangi sebagainya, maka sebenarnya itu menjadi bumerang buat dia gitu ya. Walaupun hingga saat ini saya tidak pernah menggunakan kriteria nilai siswa itu menjadi parameter kualitas orang guru. Karena apa? Karena ya, saya selalu mengatakan bahwa hasil belajar itu adalah kolaborasi antara siswa dan jadi agak susah sih gitu ya mengubah logika berpikir di masyarakat terkait dengan hal ini, karena pada waktu siswa malas, nilai rendah, dunia kena gitu. Pertanyaannya adalah sekarang di mana tanggung jawab siswa di dalam belajar? Di dalam sebuah kesempatan saya pernah berbincang dengan mahasiswa di kelas saya terkait dengan situasi ini.
Jadi saya lupa seperti apa konteksnya, tetapi waktu itu saya bilang begini, bayangkan Anda itu bekerja sebagai guru les yang berdedikasi. Maksudnya Anda kalau sakit tetap datang, sakit sampai mati gitu ya, tetap datang. Kemudian ada ujian besoknya, tetap Anda datang lesi. Hujan Anda datang. Anak lesnya itu males, kemudian tidak naik kelas. Lalu orang tua telepon kepada Anda sebagai guru lesnya, marah-marah karena anaknya tidak naik kelas dan mereka sudah bayar mahal kepada Anda karena sebagai guru lesnya. Anda terima perlakuan ini? Semua mahasiswa di kelas mengatakan, tidak masuk akal itu Pak. Saya setuju. Terus saya mengatakan, kalau kamu di posisi itu mengatakan tidak masuk akal, sekarang lihat baik-baik apa yang dikerjakan masyarakat, apa yang dipakai di masyarakat untuk menilai kualitas seorang guru, seorang dosen. Dari nilainya kan, kalau tidak belajar peserta didiknya, kemudian yang salah gurunya, masuk akal enggak? Mereka tidak bilang apa-apa, hanya tersenyum. Yang menurut saya, mereka setuju dengan apa yang saya sampaikan. Guru memang harus menilai secara objektif, tidak bisa secara subjektif. Oh, karena siswa ini dekat sama saya, nilainya tak kasih bagus lah. Oh, karena ini kurang dekat sama saya, maka ya tidak kasih bagus. Tidak bisa. Nah, karena nilai adalah capaian siswa, hasil belajarnya seperti apa. Jadi, guru itu sebenarnya hanya menjadi satu agent gitu ya, satu agen yang mengkoreksi tugas, memeriksa ujiannya, kemudian memasukkan nilai. Tetapi ini semua harus ada buktinya gitu. Dan ini menjadi bagian yang sering kelewatan. Kenapa? Karena tidak diberikan catatan-catatan khusus yang dapat dipakai pada tahap-tahap selanjutnya. Nah, ketika orang mengatakan, ada siswa mengatakan, saya dibenci sama guru saya, maka nilai saya ini rendah. Saya biasanya tanya, benarkah demikian? Evaluasi diri dulu baik-baik. Pernah enggak gitu ya? Pernah enggak Anda yang merasa dibenci guru, kemudian nilainya rendah, kemudian datang ke guru dan bertanya tentang nilai tersebut? Dan datang bertanya secara terbuka kepada guru. Pernah tidak? Jadi, mohon maaf, jangan pakai asumsi. Karena saya dibenci, maka nilai saya jelek, itu karena gurunya benci sama saya, nggak suka sama saya. Itu pakai asumsi. Kalau Anda tidak bertanya kepada guru. Dan guru memang punya tanggung jawab untuk menjawab secara terbuka terkait dengan kondisi yang Anda hadapi. Artinya apa? Artinya, guru harus bisa membuktikan bahwa penilaiannya itu fair, penilaiannya itu adil. Supaya bisa menjaga konsep ini, maka guru itu dijaga, itu ada rambu-rambunya. Idenya ada dengan menggunakan rubrik penilaian yang bisa terbuka kepada siswa. Jadi untuk evaluasi ini, maka ini loh rubrik penilaiannya. Jadi siswa bisa mengerti gitu. Tidak apa yang dipakai oleh gurunya, dan siswa mengerti apa yang diinginkan oleh gurunya. Nah, ini kuncinya adalah ketika guru tidak bisa membuktikan bahwa penilaiannya itu fair, penilaiannya itu terbuka, penilaiannya itu adil, maka asumsi tadi, atau bukan asumsi, atau konsep yang tertanam tadi bahwa saya dibenci, nilai saya jelek, itu makin kuat. Dan ini yang jadi masalah. Jadi saya menyarankan buat para guru untuk memberikan penilaian terbuka. Siswa datang ngomong, ya kita buka-bukaan, tidak masalah. Itu menolong Anda untuk tetap punya satu integritas yang bisa dijaga. Satu hal yang saya juga amati, ini terkait dengan ketika ada orang tua yang datang ke sekolah melabrak gurunya gitu ya, marah-marah gitu. Jadi saya menyarankan kepada orang tua untuk tidak langsung percaya info dari anak gitu ya. Memang anak ini anak Anda, Anda menyayangi, Anda mengasihi, tetapi ada semacam apa ya, rekam jejak seorang anak. Apakah anak Anda ini anak Anda dapat dipercaya atau tidak?
apakah anak bertanggung jawab atau tidak. Kalau anak Anda ini adalah anak bertanggung jawab, maka informasi itu masih bisa dipercaya. Tetapi kalau Anda punya anak yang tidak bertanggung jawab dan menyampaikan informasi tidak, informasi mengatakan bahwa nilai saya jelek karena saya dibenci oleh guru saya, Anda langsung percaya. Menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat. Jadi mari kita menggunakan asas peraduga tak bersalah. Dan ketika berjumpa dengan guru, sebaiknya melakukan klarifikasi dengan nada yang netral. Karena ini menolong dalam komunikasi berikutnya. Guru merasa nyaman ketika dikonfrontasi secara lembut. Ketika dikonfrontasi secara keras, maka bisa jadi hasilnya tidak akan lebih baik. Jadi yang sering terjadi gitu ya, ada dua sisi. Siswanya malas, guru kena getah. Atau guru ini tidak punya penilaian yang terbuka sehingga dianggap membenci siswa kemudian mengurangi nilainya. Jadi ini dua sisi yang diselesaikan. Saya tidak membela salah satu, saya tidak menyalahkan salah satu, tetapi saya memberikan dua sisi ini menjadi satu koreksi buat kita semua. Dan hal ini dapat diatasi dengan penilaian yang terbuka, dapat diatasi dengan komunikasi yang baik. Dan menurut saya setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Saya kira itu bisa saya sampaikan dari atas jembatan yang nama Charles Bridge ini, ya. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa.